Oke guys, ya kembali lagi sama gue di data nggak bisa bohong ya. Oke, ya hari ini gue mau bahas ISSP ya. Oke, kita lihat ya datanya kayak begini. ISSP dia bergerak di bidang apa nih, besi ya, pipa atau kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya gue kurang paham lah pokoknya. Detail-detail gue kurang paham lah. Sebenarnya kita investor perlu banget sih tahu dia bisnis apa. Gue pribadi yang penting cuma tahu dasarnya. Yang penting gue lihat laporan keuangannya, untung itu kalau gue sih. Ya, gue ya mungkin kita perlu juga tahu ya. Gue perlu juga tahu. Ya gitu aja sih. Ekuitas ISSP ya. 2,9 T 2018 2019 3,09 T naik 6% ya, sedang ya, at least masih naik lah. 2020 3,3 T naik 7% ya, sedang. 2021 3,7 T ya, naik 13%. Oh, naiknya gede ya. Tapi catatan buat lo ya guys, dia nih ISSP belum ngasih keuangan kuartal 4. Ya, triwulan 4 lah, belum kasih. Nggak ngerti kenapa. Biasanya mempengaruhi harga guys ya. Jadi kalau dia tidak kasih laporan keuangan, ada investor-investor tuh yang strict itu dia akan milih cabut dan jual daripada nggak jelas ya. Karena nggak jelas ini perusahaan lagi bagus apa enggak, lebih baik dijual. Makanya gue dapetin di lapangan ya, ini perusahaan yang belum ngasih laporan ini cenderung harganya turun jeblok gitu loh ya. Tapi padahal ini dia lagi naik gede nih, 13,41% baru sampai September loh ya. Harusnya terjadi sesuatu yang spesial nih, dia bisa ngelewatin 76 ini nih ya. Nah, rata-ratanya naik 9% ya. Jadi gue ada ingetin ya, dia ini belum sampai sekarang belum ngasih laporan triwulan 4 2021 ya. Itu bisa jadi sentimen negatif ya guys. Hati-hati. Jadi lo hati-hati nanti ya bagi perusahaan-perusahaan yang terlambat kasih laporan keuangan itu. Jumlah pemegang saham 7,1 M ya. Maka book value-nya ISSP itu di kisaran 406, 431, 464, 526. Dan kalau kita proyeksikan ya, kan rata-rata segini nih naik book value-nya. 9 ya. Ini kali ini maka kita dapat 573 ya. Jadi rata-rata book value-nya ISSP itu sekarang ada di 573. Harga rata-rata saham saat itu 100, 124, 129 dan ini mulai naik 281 ya, sekitar 102%. Berarti kan PBV-nya kira-kira ada di 0,2 nih. Wah, hancur banget ya guys, 0,2. Artinya publik malas hargain 1 juga. 0,29 naik dikit. 0,3 dan 0,5. 0,5. Jadi kesan ada peningkatan naik ya. Rata-rata PBV sih 0,3 ya. Cuma gue kalau pakai kalkulator CAGR ya, ini kan cenderung agak naik nih. Ya, kalau lo pakai kalkulator CAGR ini sampai sini nanti dapat angka 20,97% ya. Maka ini gue kaliin ini, maka gue dapat angka kira-kira di 2022. PBV-nya ISSP itu ada di 0,63 karena sentimen lagi positif, makin naik gitu loh ya. Ini PBV hancur gini biasanya guys ya, yang gue temuin di lapangan itu nggak bagi dividen itu biasanya, atau labanya kecil. Udah laba kecil nggak bagi dividen lengkap ya, makin malas orang taruh duit situ, nggak jelas gitu ya. Kira makin jual murah biasanya nih, kasus-kasus gini yang gue temuin nih. Tapi ini lagi naik, ya entah sentimen positif apa yang bikin dia naik. Oke, jadi gue asumsikan PBV-nya 0,63 di 2022 ya. Maka harga prediksi atau proyeksi gue adalah di kisaran dia sekarang 360.
Ya. Sekarang ISSP ada di 414. Ya, lagi naik. 414 itu berarti dihargain PBV berapa? Tinggal 414 bagi 573 ya. Jadi caranya 414 dibagi 573 0,7 ya. Ada kenaikan PBV guys. Jadi mana tadi PBV? Jadi kan ini 0,2, 0,2, 0,3, 0,5, sekarang 0,7. Jadi kecenderungan persepsi orang terhadap perusahaan ISP ini mulai naik. Jadi kemungkinan lagi arahnya uptrend ya guys. Arahnya uptrend ini perusahaan. Oke. Terus laba ya, kita bahas laba. 48 miliar, lalu naik 185 miliar ya. Naiknya gila 281%. 175 miliar turun 5%. Nah ini 49 miliar ya. Malah turun di sini minus 71,88%. Ya, minus. ROE-nya 1%, 5%, 5%, 1,31. Secara ROE gue bilang ini jelek. Ya, secara ROE ya. EPS-nya segini. Bisa lihat sendiri. Ya. DPS-nya nah, jadi makanya kejawab ya di sini ya. Jadi perusahaan ini memang jarang bagi dividen ya guys. Hanya di 2020 dia pernah bagi dividen Rp6 dan itu 4% ya. Dividennya sih menarik ya, 4%. Menarik. Tapi dia waktu itu pernah lebih sering nggak bagi dividen ya guys. Jadi sekarang terjawab ya kenapa dia mulai agak naik PBV-nya karena dia mulai bagi dividen. Ya guys, terlihat mulai bagi dividen dan kinerjanya mulai membaik meskipun ROE-nya masih kurang bagus ya. Bisa ROE jelek sih, PER-nya juga jelek sih. DPR yang kita bagi ke kita 24% ya, kita dapat 24%. Ya. Oh sorry, maksudnya kalau PBV-nya gede, biasanya PER-nya jelek. Ya, bukan ROE, sorry saya tadi salah ngomong. Oke. Sekarang PER-nya itu sekitar, ya PER-nya sih bagus lah, 4 kali. Terus 2020, 5 kali ya. Yang sekarang 40 kali nih. Ya, 40 kali itu jelek. Sekarang justru yang jelek di 2021 nih sekarang PER-nya ya. 40 kali. Oke. Nah, kita udah dapat bayangan nih guys. Jadi ya, oke, gue ngomong dari secara ekuitas dulu ya. Kesimpulannya IESP ada peningkatan secara ekuitas ya, bagus. Ya, ekuitasnya bagus. Cuma catatan kecil, hati-hati dia belum bagi laporan keuangan yang kuartal 4-nya 2021. Catatan negatif. PBV lagi meningkat. Gue nggak tahu. Trennya lagi naik ya. Jadi bisa jadi ini ekuitasnya lagi meningkat dan PBV lagi meningkat, maka gue bisa bilang ini lagi uptrend. Ya, hanya minusnya mungkin karena dia belum bagi laporan keuangan, jadi uptrendnya bisa agak terhambat, bisa jadi. Ya, jadi bisa jadi mentok di situ-situ aja bisa jadi begitu. Ya. Terus PBV tadi udah mulai peningkatan. Laba ya. Labanya sebenarnya meningkatnya gede, cuma tahun ini dia jeblok ya, minus 71% ya. Jadi ini buat catatan juga buat lo ya. Terus dividennya ini perusahaan yang jarang bagi dividen, baru 2020 kemarin ya, dibagiin 2021 ini. 2021 kemarin dia bagi dividen ya. Jadi sebenarnya perusahaan jarang bagi dividen, jadi lo pantau aja nanti RUPS-nya dia bagi dividen nggak? Ya. Di tahun ini yang 2022 dia lu dapat nggak? Kalau nggak dapat, kalau dia nggak bagi dividen, gue sih kasih saran cabut karena nanti harga saham lu jeblok. Cepet-cepet cabut kalau hasil RUPS-nya ya nggak bagi saham, nggak bagi dividen tuh, lu amanin duit lu deh. Itu saran dari gue ya. Tapi kalau lu mau tunggu dulu sampai dia RUPS nih kayaknya lagi uptrend sih. Kalau lu mau nunggu sampai di RUPS ini lagi uptrend, lagi bakal naik sih.
kelihatannya. Terus apalagi tuh DPR-nya menarik sih, 4% dividennya, lumayan menarik ya. Lumayan menarik 4%. Gue standar 3,5 ke atas. Jadi 4% ini lumayan menarik. PR nggak usah penting lah, nggak terlalu penting. Yang penting tuh DPR ya, DPS, dividen yield-nya yang penting gitu ke kita. 4% betul nggak sih? Iya, 4,32%. Menarik kalau dividennya menarik. Ya, oke. Jadi gue itu aja yang gue dapet guys. At least nih perusahaan lagi bertumbuh, ya kecenderungan lagi uptrend, ya EPS-nya menarik. Tapi karena ini perusahaan yang secara histori jarang bagi dividen, kalau nanti hasil RUPS-nya dia nggak bagi dividen, lu jual deh. Itu saran dari gue, daripada saham lu jeblok lagi, ntar PBV-nya turun lagi, ya. Itu aja guys. Oke, dari gue, kita ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong.